Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Endasari dengan NIM 182072500 jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan generasi hak asasi manusia. Pikiran tentang hak asasi manusia ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, dari generasi ke generasi mengikuti konteks sosial dunia. Seorang ahli hukum yang bernama Karl Vasak yang memperkenalkan istilah hak asasi manusia ini ke dalam 3 bagian pada tahun 1979. Istilah yang digunakan Karl Vasak ini yaitu generasi yang melihat kepada substansi yang diprioritaskan pada suatu kurun waktu tertentu. Perkembangan hak asasi manusia ini diklasifikasikan ke dalam kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Prancis yang terkenal yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Adapun 3 generasi hak asasi manusia ini yaitu generasi pertama hak asasi manusia. Hak yang muncul dalam generasi pertama ini yaitu hak kebebasan di bidang sipil dan politik. Hak ini muncul karena sebagai tuntutan dari rakyat untuk melepaskan kekuasaan absolutisme negaranya dan kekuasaan-kekuasaan sosial lainnya yang muncul di Amerika Serikat dan di Perancis pada abad ke-17 dan abad ke-18. Hak ini disebut juga sebagai hak klasik karena memperjuangkan setiap penghormatan dan perlindungan setiap otonomi orang, sehingga setiap orang itu memiliki kedaulatannya masing-masing. Adapun hak yang ada di dalam generasi pertama ini yaitu hak hidup, hak kebebasan bergerak, hak bebas dalam berkeyakinan dan beragama, hak menyatakan pendapat dan berkumpul, dan hak bebas dari penyiksaan yang sewenang-wenang. Hak-hak tersebut merupakan suatu seperangkat hak yang disebut juga sebagai hak-hak negatif yang mensyaratkan tidak adanya campur tangan dari seperangkat hak lain, tidak ada campur tangan dari suatu negara, pemerintah, hukum, atau yang lainnya. ICCPR atau Covenant Internasional di bidang sipol ini disebut juga sebagai generasi pertama hak asasi manusia. Dalam konteks dunia ketiga yang merupakan negara korban kolonialisme yang sangat mewarnai dalam suatu perumusan ICCPR, dalam dunia ketiga ini, misalnya dalam hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang menjadi isu kontroversial pasca Duham. Negara-negara seperti negara Asia, negara Afrika, dan negara Arab, negara yang memperjuangkan isu tersebut. Di dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955, negara-negara tersebut memandang hak untuk memenuhi nasibnya sendiri merupakan suatu prakondisi fundamental dalam pemikiran hak asasi manusia dan kolonialisme yang dianggap sebagai suatu bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia. Generasi kedua hak asasi manusia, hak yang muncul dalam generasi kedua ini yaitu hak persamaan di bidang ekosop, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini dituntut negara berperan aktif di dalamnya agar untuk memenuhi setiap orang, mulai dari makan sampai dengan kesehatannya. Oleh karena itu, di dalam hak generasi kedua ini, negara dituntut berperan aktif di dalamnya agar terpenuhinya hak dan tersedianya hak. IC on ECOSOC atau Covenant Internasional di bidang ECOSOC disebut juga sebagai generasi kedua hak asasi manusia. Hak-hak ECOSOC merupakan suatu kontribusi dari negara yang menomorsatukan pemenuhan kesejahteraan warga negaranya. Adapun contoh hak-hak yang ada di generasi kedua ini yaitu hak atas pekerjaan dan mendapatkan upah yang layak, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perumahan, dan hak atas mendapatkan lingkungan yang sehat. Hak-hak ini disebut juga sebagai hak positif, di mana negara wajib menyusun dan menjalankan suatu program agar terpenuhinya hak tersebut. Pada generasi hak ini sebenarnya hak atas persamaan sosial. Negara berkewajiban terpenuhinya hak ini seperti dalam realisasi progresif, sumber daya yang maksimal, partisipasi, non-diskriminasi, dan perhatian pada kelompok yang rentan. Pada generasi ini, budaya merupakan suatu objek hak yang harus diklaim oleh setiap orang, di mana setiap orang itu berhak untuk mendapatkan dan menikmati hasil dari budaya. Hak budaya telah dilegitimasi di dalam
Hak budaya telah dilegitimasi di dalam beberapa instrumen internasional seperti dalam pasal 2.1 UN Declaration on the Right of the Person Belonging to Ethnic or National. Generasi ketiga hak asasi manusia. Hak yang muncul dalam generasi ini yaitu hak persaudaraan yang dituntut dalam hal hak bersama dan hak solidaritas. Hak ini muncul karena adanya suatu negara berkembang. Negara-negara berkembang ini merupakan suatu negara yang menginginkan adanya tatanan ekonomi dan hukum internasional kondusif agar terjaminnya hak seperti hak pembangunan, perdamaian, warisan budaya. Adapun hak yang di dalam kelompok seperti imigran, hukum adat yang harus dilindungi oleh suatu negara, di mana hak dalam kelompok ini menciptakan suatu teori ulang atas hak asasi manusia, sehingga hak asasi manusia ini ditempatkan dalam generasi ketiga. Klaim budaya, bahasa, suku, bangsa, ras, agama, dan etnis, dan lain sebagainya itu merupakan elemen dasar dalam pemikiran hak asasi manusia yang kontemporer. Berkaitan dengan konsep hak asasi manusia di Barat, menurut Jimli Asidiki ada 3 perkembangan generasi hak asasi manusia. Di generasi pertama dengan penandatanganan UDHR atau Universal Declaration Human Rights berdasarkan Piagam PBB pada tahun 1948 yang berisi 30 pasal, isinya tentang ide perlindungan hak asasi manusia yang sebelumnya memang telah tercantum di dalam naskah-naskah sejarah seperti dalam Piagam Magna Carta, penandatanganan Bill of Rights, Declaration of Rights, Declaration of Rights of Man of the Citizen. Revolusi Prancis merupakan salah satu penyebab dari munculnya deklarasi ini. Pada konsep pertama ini, elemen dasarnya mencakup integritas manusia, persamaan dan kebebasan dari hak sipil. Di generasi kedua, penandatanganan ICCPR dan ECOSOC yang dilakukan secara terbuka dan diratifikasi yang disetujui pada tanggal 16 Desember 1966. Piagam PBB, ICCPR, dan ECOSOC ini merupakan 3 elemen dasar dalam perkembangan hak asasi manusia. Indonesia meratifikasi ICCPR dan ECOSOC ini yang wajib diwujudkan di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Akibat hukum diratifikasi, maka perjanjian internasional menjadi hukum nasional yang harus ditaati. Di generasi ketiga, hak asasi manusia menurut Jimli Asidiki ini, pada tahun 1986 muncul konsep hak ini mencakup hak pembangunan, termasuk dalam persamaan atas hak yang berlaku bagi bangsa dan termasuk juga hak hidup. Hak pembangunan ini meliputi partisipasi dari proses dan hasil dari pembangunan. Di generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga ini memiliki karakteristik hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal antara rakyat dengan pemerintah dalam suatu negara, sehingga setiap pelanggaran yang berkaitan dengan pemerintah disebut dengan crime by government. Indonesia merupakan salah satu contoh dalam generasi yang ketiga ini karena tidak ikut dalam suatu penandatanganan UDHR pada tanggal 10 Desember 1948. UDHR ini merupakan suatu deklarasi yang memiliki watak hukum yang kekuatannya itu terikat pada hukum kebiasaan yang memiliki 2 syarat. Yang pertama itu tentang keajengan waktu yang lama, yang kedua opinion necessitas. Konsep hak asasi manusia di Indonesia dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tadi penjelasan tentang perkembangan generasi hak asasi manusia. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.